Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam ini Mama Jobi akan membahas soal horor lagi ya. Kita episode horor dulu ya. Ini tentang pocong ya. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kapan ya. Ini kain kapan ya. Tahu sendiri kan ya, di kita di Islam gitu ya, biasanya kan di kain kapanin tuh. Ini tuh hantunya ya dari Indonesia melekat banget, Masya Allah deh. Di Indonesia hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kapan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kapannya, dalam kain kapannya ya. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Nah, setelah kematian ya, jika ikatan kain kapannya tidak dilepaskan setelah 40 hari ini nih ya, tubuh dikatakan dia tuh melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Jadi minta tolong lepaskan ikatan ininya ya, tali pocongnya gitu ya. Emang iya sih, Mama Jobi juga ketika melihat proses pemakaman ya, harusnya sih dalam Islam tuh perempuan tuh tidak boleh ya untuk ikut ke pemakaman ya. Dan ini biasanya laki-laki ya yang menguburkan, walaupun itu entah itu perempuan entah itu laki-laki. Biasanya ya kita perempuan tuh tidak boleh, tapi ya di Mama Jobi masih menganut adat yang mau cewek mau cowok gitu ya boleh ikut ke pemakaman ya, untuk mengantarkan ya peristirahatan yang terakhir. Nah itu biasanya juga suka dilepas ya tali pocongnya. Sebenarnya nggak ngaruh sih mau dilepas mau enggak juga, itu ya karena ya di kita tentang horornya itu masih melekat sekali, jadinya ya dibawa-bawa lah kayak gini ya. Tapi untuk beberapa arwah ataupun ini ya, ataupun intensitas yang seperti ini ya, ya kadang ada gitu yang menyerupai ya. Ya emang di kita juga dikenal sebagai jin korinnya ya. Ini merupakan suka menyerupai orang yang meninggal ini gitu ya. Nah, setelah ikatannya dilepaskan ya, jiwanya akan benar-benar meninggalkan bumi kalau misalkan ketemu. Nah, di kita juga tahu sendiri kan ya, pocong yang paling fenomenal, sosok pocong dan ini tuh difilmkan ya, yaitu sosok Mumun ya, pocong Mumun nih. Ini tuh ya, pocong Mumun itu ya karakter pocong yang muncul dalam sinetron Indonesia ya, yang dulu ada di Indosiar ya. Terus setelah itu tahun 2022 apa 2023 lupa mau Jabi ya, pokoknya 2022 kalau nggak salah. Ini difilmkan lagi yang pemainnya itu Acha Septriasa ya. Terus ya pemain-pemain yang lainnya juga ada lah gitu. Terus yang jadi Bang Mandra tetap jadinya tukang gali kuburnya ya, yang dari dulu jadi dia itu tukang gali kuburnya ya. Bang Mandra itu lupa nggak melepaskan ya ikatan tali pocong Mumun ini ya. Dan emang sosok Mumun ini awalnya itu diceritakan ya sebagai gadis kembar ya, ininya tuh Mimin ya, adiknya gitu ya nih, adiknya tuh kakaknya, pokoknya ini kembar ya gitu tuh. Terus si Mumunnya ini tuh digodain sama Bang Jepri nih, terus dia sampai mau diperkaos gitu ya. Nah terus dia tuh lari ya di jalanan ya menuju jalan raya. Ternyata dia kecelakaan, ditabrak oleh truk sampai berdarah-darah gitu ya di situ. Terus emang yang namanya perempuan yang masih ini ya gitu ya, antara yang enggak, kalau aslinya katanya sih itu diperkaos ya, terus tapi kalau misalkan di filmnya itu enggak ya, jadi mau diperkaos gitu ya, tapi keburu dia tuh lari terus ditabraklah sama truk gitu ya. Tapi kalau misalkan itu katanya diperkaos, terus jasadnya itu dibuang ke danau atau waduk yang ada di sana ya gitu ya, di daerah bumi perkemahan ya, di Cibubur ya, di situ. Yang sosok aslinya ini ya, ini tuh emang awalnya dari mitos, terus dibawa-bawa terus ke sinetron gitu ya. Dan Bang Mandra juga di situ tuh jadi ada lawaknya ya, jadi komedi horor lah gitu ya di situ tuh. Cuman emang seru banget, tapi aku lebih takutnya itu ya itu kalau Mumun itu kan matanya hijau ya, tahu sendiri kayak laser ya. Terus kalau Bang Jeprinya itu kayaknya merah deh ya. Ini nih ya Allah. Terus yang jadi ininya ya pacarnya kan sebenarnya itu teh mau nikah Mumun sama Bang Junet ya, jadinya menggentayangi Bang Junet. Dan aku tuh nonton itu tuh
Yang awalnya kan ya jadi gimana ya, kan emang dua keluarga ini tuh sangat-sangat dekat sekali. Jadi tuh kalau nggak salah tuh si Miminnya ini dinikahin lah atau mau dinikahin sama Bang Junet kayaknya gitu dah dulu tuh ya. Soalnya berapa episode banyak banget, cuman yang versi yang aku takutin ya itu pas, ya Allah bener-bener deh ya, dulu mah serem-serem banget ini, walaupun sinetron juga ya, kita tuh karena belum ada sosmed kali ya, jadinya nonton yang begitu tuh emang kerasa banget gitu vibes-nya yang aduh Masya Allah deh, yang ngeri banget gitu, yang serem banget ya. Sumpah deh itu pocong yang bener-bener nggak bisa dilupakan. Tapi ya di pocong aslinya yang orang melihat penampakan gitu ya, enggak bukan hanya siluet pocongnya aja gitu ya. Kadang ya mereka ditampakkan oleh wajah yang entah itu pucat ya, entah itu wajahnya mohon maaf rusak gitu ya, atau tengkoraknya aja gitu ya. Terus rata-rata sih kalau ada ini penglaris biasanya, dan entah itu di restoran atau di tempat makan gitu ya, atau di pinggir-pinggir jalan, katanya sih ya si sosok ini kadang suka meludah ataupun ya ilernya itu ya gitu ya, atau si cairan dalam mulutnya itu suka netes-netes ke itu ya, nggak tahu ya, itu katanya ya. Mau jadi juga sering-sering nonton konten-konten horor, katanya ada yang seperti itu buat penglaris ya untuk si Poci ini nih ya. Tapi yang Mama Jobi ini sih emang ya mitos atau mitologi, nggak tahu nih, yang beredar di Indonesia itu kan banyak banget gitu ya, mitologi seperti makhluk-makhluk ataupun burung-burung gitu ya, atau hewan-hewan gitu ya, itu banyak banget. Dan ini juga mitosnya juga urban legend ya, horor gitu, sangat banyak banget ya di kita juga ya. Ini untuk pocong itu hampir seluruh Indonesia juga tahu, cuman untuk di daerah-daerah yang lain kan ada beberapa ya yang mungkin ininya apa sih, misalkan di daerah Sumatera atau daerah seberang sana gitu ya, atau di Papua juga punya ini ya horor-horor ataupun punya hantu keseramannya juga ya, beda-beda gitu ya. Ini yang paling sering itu ya ini ya pocong ini ya gitu ya, banyak banget ya. Biasanya juga ada orang yang melihat penampakannya tuh di pohon pisang ya, di pohon pisang juga ada ya itu ya. Dan Mama Jabi waktu pas ngaji tuh dulu tuh saudara ya, dia katanya melihat ada pocong di situ, makanya dia tuh nangis pas itu tadi, dia sampai ngucek-ngucek matanya gitu ya, ngelihat katanya ada pocong. Dan itu di kebunnya Mama Jabi katanya ada di situ si sosok itunya ya, emang di pohon pisang ya. Tapi entah itu sosok itu ataupun mungkin itu bisa jadi ya siluet si sosok pocinya itu. Dan sering nggak kalian melihat ya di pohon pisang misalkan nih ya, nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya, ada satu pokoknya sering banget ya satu daun gitu ya, sering bergoyang-goyang gitu sendirian gitu di satu pohon itu. Kadang ada satu, bukan hanya di atasnya ya, ini mah misalkan di dahan pertama gitu ya, dahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, terus kelima, keenam. Nah di dahan keempat ini kadang suka goyang-goyang gitu ya, satu aja itu ya. Mama Jabi juga sampai sekarang tuh itu kenapa ya gitu ya, suka bertanya-tanya. Emang sih Mama Jabi juga mikir itu tuh kan makhluk hidup ya untuk pohon pisang ya. Tapi coba kalian ngerti enggak ya seperti itu ya? Mama Jabi masih tanda tanya ya. Itu Mama Jabi pernah melihat seperti itu ya, cuman di pagi hari, kadang sore hari gitu ya, sering ada yang seperti itu. Cuma kalau malam hari Mama Jabi belum pernah melihat. Dan itu melihat seperti itu ada yang goyang-goyang di Kisah Tanah Jawa kalau nggak salah ya kontennya gitu ya, konten horor Om Hao gitu. Nah itu Mama Jabi pernah lihatnya di situ doang. Cuman emang dulu juga sebelum nonton ini ya Kisah Tanah Jawa, emang iya Mama Jabi kan kalau nggak sore itu siang sering banget gitu ngelihat dari banyaknya pohon pisang gitu, kadang sering ada satu gitu si dahannya itu suka goyang-goyang sendiri, padahal itu nggak ada yang goyangin gitu. Namun Mama Jabi kan seneng banget gitu ya main ke kebun waktu pas masih kecil kan. Ini banget lah gitu, seringnya tuh main-main sama anak cewek atau anak cowok gitu ya, main ke kebun-kebun seperti itu. Dan dulu juga banyaknya ya Mama Jabi di rumah ini ya, abahnya atau bapaknya Mama Jabi nih ya,
di rumah Abah gitu ya, sekarang manggilnya Abah dah soalnya udah punya cucu ya gitu. Di sana itu sering banget nanemnya tuh pohon pisang, entah itu pisang muli, pisang raja ya gitu, atau pisang kepok ya gitu, atau pisang batu juga. Sampai sekarang juga pisang batu tuh masih ada gitu ya, cuman untuk pisang muli tuh yang kayak gitu tuh udah jarang banget gitu ya, udah jarang nanam. Sekarang alhamdulillah nanam lagi sih di depan tuh, itu banyak banget, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Mama Jobi tiap itu tuh sebenarnya kadang suka kangen gitu ya dulu, kalau makan itu kadang singkong tinggal nyabut, terus ada dulu mah ganyong tuh ya kayak gitu tuh. Aduh seneng banget ya gitu kembali ke masa-masa itu. Tapi emang keseramannya dulu tuh masya Allah. Ini nih sinetronnya Mama Jobi sering nontonnya itu di rumah tetangga, atau sekarang jadinya saudara nih ya, di rumahnya Cengkur tuh ya. Ya Allah, udah kangen banget gitu. Di situ sering banget ditakutin gitu kalau ada ini ya, sinetron ini, Mumun ini ya. Tapi ya karena banyak banget gitu ya episodenya tuh, jadi banyak sama ini ya, diperbanyak lagi gitu ya beberapa episode. Dan Mama Jobi juga seneng banget gitu ya untuk film-film di Indonesia itu masih sangat-sangat melekat gitu, nggak cuma komedinya ya, ini horornya bener-bener nggak bisa dilupain sampai sekarang. Apalagi tuh sosok-sosok banyak banget ya gitu. Ini Edis Adelia nih namanya ya, yang jadi awalnya tuh yang di sinetron itu ya, yang jadi mumunnya itu ya. Masya Allah deh ya, udah aduh ya Allah serem banget lah gitu ya untuk film ini. Dan sosok ini kalau kalian misalkan mencium-cium, biasanya sih berbau ya, berbau busuk atau bau bangkai gitu. Terus suka adanya tuh ya, dianya kalau kenampakin ini ya iya loncat-loncat gitu ya, duk gitu kalau di tangga gitu ya. Untuk yang di tempat-tempat mungkin rumah mewah juga ya, kalau ada ya yang seperti ini gitu ya, suka gitu, suka goyang gini ya gitu. Aduh mau jadi amit-amit, serem, merinding loh ya Allah, merinding banget ya. masih keingetnya sih masih pocongnya Mumun gitu ya. Ini bener-bener legenda banget deh ya untuk itu. Ya Allah, kapan lagi gitu ya Indonesia punya film horor gitu, anak muda bikinlah gitu horor-hororan lagi yang melegenda gitu kayak dulu ya. Sampai kita tuh nggak bisa tidur ya Allah, ketakutan banget gitu ya sama film ini yang Pak Haji Mandra nih. Ini banget, top banget lah gitu ya untuk pemerannya. Ya Allah, seneng nih mau Jobi kalau ada film-film yang seperti ini gitu ya. Bangsa Indonesia tuh kadang walaupun nyeleneh gitu ya, tapi masya Allah deh udah bener-bener gak bisa dilupakan gitu ya. Udah ya segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.